Hai guys, selamat datang kembali di channel Kendi Kehidupan. Kami berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh. Mandiri adalah suatu sikap dan pendirian yang teguh pada diri sendiri serta tidak bergantung pada orang lain, baik secara finansial, akomodasi, hingga emosional. Seseorang yang mandiri adalah seseorang yang jarang merepotkan orang lain. Mereka juga tidak manja, tidak takut menentukan sebuah keputusan sendiri, dan tak canggung kemana-mana tanpa ditemani. Orang-orang yang mandiri memang selalu dikagumi. Mereka adalah antitesis dari anak-anak manja yang dijadikan bahan olo-oloan. Tidak heran, banyak orang yang ingin memiliki sikap ini. Hanya saja, menjadi pribadi mandiri tidak bisa dilakukan dalam sekejap mata. Pembiasaan diri, terutama bila Anda yang selalu dimanjakan sedari kecil, menjadi tantangan yang sedemikian beratnya. Untuk membantu Anda menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh, berikut ini 9 cara yang kami rekomendasikan untuk Anda agar Anda menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh. Pertama, jangan tergesa-gesa meminta tolong. Beberapa di antara kita terbiasa dimanjakan sejak kecil, sehingga kita memiliki kebiasaan minta tolong meski untuk urusan yang sepele sekalipun. Kita merasa berhak mendapatkan pertolongan sebagaimana dulu kita terus dibantu oleh orang tua. Bila Anda ingin berubah menjadi sosok yang mandiri, tanamkanlah di dalam pikiran Anda bahwa kebiasaan itu sangatlah buruk. Meski sepele, akan tetapi kebiasaan minta tolong akan membuat Anda gagal menjadi sosok yang bisa berdiri di kaki sendiri. Tahanlah untuk cepat-cepat meminta tolong. Selagi Anda bisa mengerjakan sesuatu sendiri, maka lakukan sendiri. Jangan menjadi sosok yang ketergantungan pada bantuan orang lain. Kedua, belajar leadership. Belajarlah leadership atau kepemimpinan untuk membiasakan diri menjadi orang yang mandiri. Sebab seorang pemimpin pasti dituntut untuk memiliki sikap tersebut. Lebih dari itu, seorang pemimpin juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang baik dan berbagai sifat baik lainnya. Bagaimana cara belajar leadership? Mudah saja. Secara teoritis, Anda bisa membaca teorinya di buku-buku dan mengikuti berbagai seminar. Sedangkan untuk prakteknya, Anda bisa langsung terjun ke organisasi di sekolah, universitas, dan organisasi kampung. Bagi yang sudah bekerja, Anda bisa mengajukan diri sebagai pemimpin suatu proyek. Tak mengapa bila skalanya masih kecil, sebab bagaimanapun juga Anda tetap akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Dan di kemudian hari, bisa saja Anda memperoleh kesempatan untuk bergabung dan bahkan memimpin organisasi yang jauh lebih besar dan lebih penting. Ketiga, merantau. Usaha kita untuk menjadi pribadi yang mandiri kadangkala terganjal oleh orang tua. Mereka terus-menerus memanjakan kita sebagai anak kesayangannya. Maksud mereka mungkin baik, tetapi efeknya untuk diri kita bisa saja malah buruk, apalagi bila kita sudah dewasa. Nah, bila situasi ini yang Anda hadapi, cobalah pertimbangkan untuk ngekos atau merantau. Secara otomatis, Anda harus mengurus diri Anda 100% ketika Anda hidup tanpa naungan orang tua. Memang pilihan ini tidak mudah, namun lama-kelamaan Anda akan terbiasa. Kelak orang tua Anda justru bisa lebih bahagia bila anaknya sudah bisa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Keempat, bertanggung jawab atas urusan pribadi. Bagi Anda yang terlalu belia untuk pergi dari rumah, Anda bisa belajar mandiri dengan mengurus kebutuhan sendiri. Misalnya saja mencuci baju sendiri, membersihkan kamar sendiri, dan bangun sendiri tanpa harus dibangunkan orang tua. Akan lebih baik bila Anda juga membantu pekerjaan rumah, atau ketika orang tua Anda pergi, Anda mengambil alih pekerjaan mereka yang sekiranya bisa Anda kerjakan, misalnya memasak air dan mengepel lantai. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil ini, Anda akan bisa mengikis sifat manja, sekaligus memupuk kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab. Kelima, mulai bekerja. Di antara berbagai opsi untuk mengikis sikap tak mandiri, mencari nafkah bisa jadi adalah salah satu yang paling efektif.
Ya, dengan memulai bekerja, Anda jadi tahu bahwa mencari nafkah itu tidak mudah. Anda juga akan lebih menghargai kerja yang dilakukan oleh orang lain. Harapannya, pemahaman seperti ini bisa membuat Anda tak lagi manja, sehingga Anda pun bisa mengubah sikap untuk lebih mandiri. Apalagi selama bekerja, Anda pasti dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Tapi bagaimana bila Anda masih sekolah? Bagi Anda yang masih sekolah, Anda bisa melewati tips ini. Namun bila Anda tertarik, Anda bisa mencoba pekerjaan sambilan di tempat yang dekat, misalnya menjadi guru les untuk anak-anak yang lebih kecil. Selain dapat belajar menjadi pribadi yang mandiri, kegiatan ini juga bisa membuat Anda terus mengingat pelajaran yang lampau. Keenam, belajar berpikir secara independen. Kemandirian juga bisa dilihat dari jalan pikiran kita. Seseorang yang mandiri dicirikan dengan kemampuannya untuk berpikir sendiri tanpa dengan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Namun kemampuan berpikir sendiri jelas perlu dilatih. Memperbanyak bacaan dan pengalaman bisa melatih jalan pikiran kita. Begitu juga dengan membiasakan diri membuat keputusan dengan pemikiran pribadi. Awalnya Anda pasti sering membuat keputusan yang salah. Tapi jangan khawatir, practice makes perfect. Semakin banyak latihan, semakin baik pula keputusan yang Anda buat di kemudian hari. Ketujuh, membantu orang lain. Daripada terlalu sering meminta tolong, perbanyaklah memberikan bantuan kepada yang lain. Memberikan bantuan ke orang lain secara mengejutkan bisa membuat Anda menjadi pribadi yang mandiri. Mengapa? Sebab perilaku ini dapat mengasah rasa empati dan kebijaksanaan Anda. Bila empati Anda semakin terasah, Anda tidak akan lagi menjadi sosok yang manja dan suka menyuruh-nyuruh. Begitu juga dengan sikap bijak. Sikap bijak akan membuat Anda tak lagi manja karena Anda jadi tahu bahwa orang yang manja umumnya dibenci bagi orang lain. Kedelapan, jangan sensitif. Janganlah menjadi pribadi yang terlalu sensitif bila Anda ingin menjadi orang yang mandiri. Sebab karakter mandiri juga dicirikan oleh kemampuan seseorang yang mampu mengontrol kondisi mentalnya sendiri. Sekarang bayangkan, bila Anda mudah sakit hati oleh perkataan orang lain, Anda akan lebih sering mengeluh dan meminta dukungan emosional ke saudara atau teman. Sebaliknya, bila Anda cuek saja dengan kata-kata orang lain, Anda tak akan membutuhkan dukungan emosional lagi. Betul, sakit hati memang tak enak. Dan curhat memang bukan hal yang salah asalkan tidak berlebihan. Akan tetapi, Anda harus bisa mengontrol emosi sendiri. Jangan sedikit-sedikit tersakiti, lalu mood menjadi down karena hal tersebut. Kesembilan, hindari ketergantungan pada pacar. Beberapa orang sudah bisa hidup tanpa ketergantungan pada orang tuanya, namun mereka justru masih sangat tergantung pada pacarnya. Ketergantungan pada siapapun termasuk pacar bukanlah hal yang baik. Silakan saja berpacaran, namun jangan menghilangkan kemandirian Anda, sebab hubungan Anda belum tentu langgeng seumur hidup. Dan bagi Anda yang masih single, jangan terburu-buru mencari pacar dengan alasan-alasan seperti ingin diantar kemana-mana atau ingin dibantu secara finansial. Alasan-alasan tersebut akan membuat hubungan yang dibangun tidak sehat. Karakter Anda pun akan dipengaruhi oleh kebiasaan manja itu. Nah, itulah 9 tips yang dapat kami bagikan untuk Anda yang ingin menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh. Secara umum bisa dikatakan bahwa untuk menjadi sosok yang mandiri, diperlukan komitmen yang besar. Tapi seberapapun sulitnya hal tersebut, bila ada niat, pastilah ada jalan. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga melalui channel ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua agar menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh. Jika kamu merasa channel ini bermanfaat, silakan share, like, komen pada video tersebut. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan untuk mendapatkan video-video pengembangan diri lainnya, silakan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata, dalam kasih, salam kendi kehidupan.